One TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berdialog lagi nih Oke. dengan Bang Nursi. Ya. Gimana puasanya? Alhamdulillah. Insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang penting itu karena kan kita selalu berdoanya fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Penting ini ya kalau mengingat sudah semakin sepuh itu salah satunya apa? Iya. Bagaimana membayangkan malam pertama di alam kubur. Bang Lucy kenal dengan Masya Allah. Peter Sumarioto? Kenal dong. Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi meninggalnya alhamdulillah menjadi Muhammad Peter Sumarioto. Oh iya? Jadi mu'alaf. Teman kita waktu itu, Iya. Peter adalah ketua dewan. Iya, seminggu yang lalu. Saya nggak dapat kabar tuh. Aku lupa nggak ngasih. Oke. Nah, pemirsa IC Dari Show, dan ini cukup banyak ini, dan teman-teman dari beberapa YouTube yang hadir di sini, kita bahas nih kalau calon paslon presiden untuk pemilu presiden kemarin 2024 hari pertama, katanya sehari sebelumnya aja sudah bikin undangan untuk deklarasi, sehingga jam 4 sudah deklarasi kayak gitu ya di Senayan itu waktu itu sore kan, deklarasi. Terus kemudian setelah deklarasi dan beberapa pidatonya sudah statement bahwa I will be inaugurate on the 20th of October. Di mana itu ya? Pakai bahasa Inggris soalnya statementnya. Nah, jadi mereka juga sudah siap-siap, agaknya tidak terlalu peduli dengan apakah mendapatkan kekuasaannya itu dengan dimuliakan oleh Allah atau sebetulnya dihinakan kayak gitu ya. Nggak terlalu peduli kayak gitu. The show must go on. Nah, salah satunya yang mereka sekarang gutak-gatik gitu ya, gutak-gatiknya itu mempersiapkan kabinet gitu kan. Siapa yang akan mendapatkan posisi-posisi kabinet? Apakah nanti ini bentukan kabinetnya adalah kabinet second kabinet gitu, ataukah nanti kabinetnya seperti apa, atau bahkan sampai kepada omnipoten ya kabinet di dalam konteks itu. Cuma bisa dibayangkan lah bagaimana negara, bahkan yang sudah mempersiapkan itu foto-foto juga sudah persiapkan. Berbagai isu tentang sejumlah orang jadi menteri sudah beredar. Sejumlah orang udah lama itu ya, udah waktu pengumuman itu sudah langsung siapa yang akan mendapatkan apa. Karena inilah politisi kita ini berpikirnya selalu who got when, what and how kayak gitu ya. Jadi semuanya siapa mendapatkan apa, kapan dan bagaimana ini. Jadi nggak peduli dengan apakah prinsip dari pemilunya jujur, prinsip hasil dari pemilunya dengan cara jujur yang kemudian nanti bisa meningkatkan legitimasi di dalam pembentukan pemerintahan, ataukah dengan cara yang sekarang banyak sekali yang namanya tuntutan-tuntutan dari Sabang sampai Merauke ya. Sebetulnya tidak cuma sekedar di Jakarta saja, sudah di daerah-daerah juga demikian. Sementara pekerja pemilu juga belum selesai sebetulnya, masih di kabupaten kota sekarang ini. Nah, jadi Bang, kira-kira kalau kita mau membahas tentang positioning gitu ya, posisi-posisi siapa yang akan mendapatkan apa, siapa yang akan mendapatkan hadiah karena sudah mendukung kayak gitu kan, sudah apakah dukungan dalam bentuk karena dia memberikan suara, ataukah dukungan karena dia menjadi buzzer, ataukah dukungan karena menjadi bandarnya kayak gitu kan. Ada banyak kan sebetulnya relasi kuasanya di dalam konteks itu. Nah, kita kira-kira model kabinetnya akan seperti apa, dan kira-kira leadership apa ini yang namanya duo paslon yang between quote sudah deklarasi menang ini, kira-kira akan mengarah Indonesia ini akan dibawa kemana? Oke. Ya karena pertanyaannya where we heading to? Ya karena akhirnya kan ke sana. Where we heading to? Ya. Saya akan mendekatinya dengan 3 pendekatan. Apa itu? Pendekatan pertama ketika hasil pemilu deadlock. Menarik kan? Kalau deadlock
Maka tadi pembicaraan kita beberapa waktu lalu, DPR hanya mengeluarkan pernyataan pemilu harus diulang. Wah, gitu. Kalau kemudian tidak bisa dieksekusi oleh presiden, gimana? Seringkali kalau saya bicara kayak gitu, enggak, KPU udah punya 76 triliun kok. Oke, maksud saya, walaupun dia sudah punya 76 triliun, pernyataan dari cerita angket, salah satu putusannya, pemilu harus diulang. Ya. Yang kedua di sini, ada pemilu harus diulang. Tapi pemilu harus diulang dengan diskualifikasi yang melakukan kejahatan, atau dengan diskualifikasi yang nepotisme, atau betul-betul diulang semuanya. Enggak, tadi termasuk diskualifikasi itu muncul, DPR sendiri mengeluarkan siapa yang diskualifikasi apa enggak, gitu loh. Ya, itu. Makanya itu. Artinya fokusnya sebenarnya pemilu diulangi bukan hanya tidak termasuk pileknya. Bukan. Atau kemudian kalau termasuk pun pileknya, bisa jadi gitu. Jadi itu karenanya presiden melihat, wah ini deadlock kalau kayak gini gitu. Kalau deadlock diperpanjang lagi. Nah, itu maksudnya. Kan ada keinginan memang. Nah, itu diperpanjang sampai 2027. Omongan kapan tuh? Omongan kita kapan tuh? Oh, mungkin setahun setengah yang lalu. Aja 2020 kita udah ngomong kayak gitu. Oh iya, 2020 ya. Sebelum Covid kita awal-awal. Awal-awal IC the real zone. Covid kita udah bicara kayak gitu, TESA tentang 3 periode, TESA tentang perpanjangan tambahan itu kita sudah ngomong berkali-kali. Nah, itu tesis pertama. Tesis pertama, angket menyatakan pemilu diulang dengan mendiskualifikasikan sekaligus pelanggar atau katakan pelaku kriminal pemilu disingkirkan. Penjarakan. Itu maksud saya. Ya, jangan dianggap biasa-biasa saja kalau sampai kemudian kesalahannya itu terstruktur sistemik masif, penggunaan anggaran negara yang nggak ada undang-undangnya. Ya, banyak sekali sih sebetulnya. Itu artinya dibutuhkan satu leadership yang begitu punya nyali, visi, sekaligus kejujuran dan keadilan. Nah, tapi kemudian soal kejujuran dan keadilan nggak peduli. Yang penting kau punya nyali. Maka deadlock itu teratasi dengan berbagai tindakan. Itu di situ saya melihatnya konstitusi atau Undang-Undang Dasar 2002 tidak punya jalan keluar. Nggak ada. Tapi paling tidak ya, balik lagi, tidak hanya pada level elitnya, elit. Jadi kalau parlemen, elit politiknya, sekarang kan kekuatan civil society, tokoh-tokoh kampus, tokoh-tokoh ini kan juga semua juga turun gitu ya. Bagian besar tentu saja. Persoalan pokoknya mereka bicaranya menyelamatkan demokrasi, bukan menyelamatkan bangsa. Enggak. No. Ujung-ujungnya juga tetap membahas. Ini kan urusan isu per isu. Jadi setiap kali isunya. Kata kuncinya adalah, apakah memang dengan menyelamatkan demokrasi terus kemudian menyelamatkan bangsa? Kan itu pertanyaannya. Iya. Saya pakai tesis usul nih. Bahwa demokrasi adalah saya pakai tesis usul. Demokrasi adalah tools of capitalism. Iya kan, liberalism. Iya. Makanya saya perangnya kan kemarin saya juga ngomong di gerakan gerakan penegakan kedaulatan rakyat. Itu kan saya ngomong perangnya salah satunya. Kita tidak cuma melawan yang namanya hari ini kejahatan pemilu, tapi kita melawan hegemoni global. Itu tadi. Liberalisme, kapitalisme. Itu makanya. Jadi kalau kita balik lagi ke situ, kita sesungguhnya bukan, saya ingin mengajak khususnya. Ya, tapi kita ingatkan Bang. Jadi kalau Bang Nursi melihat bahwa sebagian dari kita hanya short sighted gitu ya, hanya melihat jangka pendek tentang demokrasi yang hancur kayak gitu kan, karena suksesinya bahasa saya udah malpraktek ini sudah pemilu gagal. Kayak gitu kan, tapi cuma menyelamatkan ini saja, tapi tidak menyelamatkan posisi negara dan bangsa ini. Saya tidak ingin mengikuti tesis demokrasi died in the darkness. Nah, ya itu kan. Saya tidak mau ikut itu gitu. Saya tidak ingin. Karena kita kan memang mau ini dekonstruksi sendiri. Demokrasi Pancasila. Nah, di situ jadi maksud saya begini Husnul. Kenapa saya mau ngajak Husnul bicara kabinet tadi? Saya ingin mengatakan inputnya beres dulu. Oke. Kalau inputnya beres, maka proses pembentukan kabinet akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang memang berpihak kepada tadi visi dan misi berdasarkan kata pembukaan 45.
Merdeka, berdaulat, adil, makmur, visinya. Misinya jelas. Tadi yang khusus sudah bilang berkali-kali. Bagaimana melindungi, bagaimana melindungi, bagaimana menyejahterakan, bagaimana mencerdaskan, bagaimana mewujudkan keadilan sosial, gitu ya. Dengan fondasi yang jelas, ketuhanan yang Maha Esa, hingga ujungnya adalah mewujudkan keadilan sosial tadi. Fondasinya begitu. Dan juga persatuan Indonesia, pasti. Itu yang ketiga enggak. Saya cuma shortcut aja. Jadi enggak maksudnya kadang-kadang dianggapnya kita ini kan kita agak sedikit nyeleneh gitu. Enggak discriminate against minority misalnya seperti itu. Padahal kita selalu rahmatan lil alamin. Persatuan Indonesia. Tipikal seorang Husnul Maria dan Ihsan Indonesia adalah tipikal bagaimana nilai-nilai kemanusiaan yang utama. Semua adalah ciptaan Allah. Iya, ciptaan Allah. Itu kita hormati dan kita hargai. Betul itu. Waduh, luar biasa penghormatan kita dan penghargaan kita terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jangan diragukan soal itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita balik lagi Husnul. Kalau modelnya tadi kemungkinan deadlock dan kemudian begitu, maka suka tidak suka memang harus ada penyelesaian secara konstitusional. Nah, penyelesaian secara konstitusionalnya apa? Itu kita punya beberapa cara di situ. Apakah melalui resolusi kelembagaan di MPR, apakah melalui dekret gitu, atau kemudian dalam proses. Tapi sebelum siapa yang ngeluarin dekret? Nah, presiden. Tetapi jangan salah, dengan mengeluarkan dekret itu dia akan kembali ke MPR. Begitu kembali ke MPR, jika MPR-nya diisi, di sini menarik. Jika MPR-nya diisi oleh orang-orang yang memang mumpuni, kalau pakai bahasa kerennya. Dia bukan sekedar kompeten. Kompeten itu kan skill, knowledge, attitude. Komponen dari kompeten, skill, knowledge, attitude. Buat Ihsan Nursi dan Husnul, kompeten itu bukan cuma sekedar skill, knowledge, attitude, tapi juga ada kejujuran, tapi juga ada visi, tapi juga ada yang namanya insight analysis. Ulil albab. Iya, sederhananya itu. Dia langsung shortcut ulil albab dia. Ya, itu. saya jadi ketawa sendiri. Itu terminologi yang selalu kita pakai. Iya, dan harus terus-menerus dipakai, Bang. Karena Supaya memang tuntutan ulil albab itu dahsyat terus, dahsyat. Luar biasa di situ. Nah, sudah ya. Kalau kita bilang akhirnya MPR memang mensyaratkan lahirnya kepemimpinan yang memang ulil albab, gitu ya, maka dia akan menjadi ulil amri. Ulil amri. Lalu di situ ketemulah namanya Halil lemah. Hebat kan kalau sudah itu. Nah, itu ini pikirannya kanan banget nih. Gitu ada bilang gitu. Kita juga kanan ya. Masa kita mau ambil kiri? Dan karenanya kalau kiri kita masih begini Husnul, melindungi. Oke. Nah, kita terusin Husnul. Kalau kondisi begitu maka kita ambil alternatif yang kedua. Alternatif kedua adalah seperti yang digaungkan oleh banyak pihak. Sudahlah, dalam pemilu itu biasa menang, biasa kalah itu biasa-biasa aja. Walaupun kemudian basisnya kecurangan. Means artinya Anda menerima kecurangan. Bukan sekedar menerima. Anda menganggap kecurangan sebagai tadi yang sudah bilang soal biasa. Ini bahaya. Permissiveness dia. Dan nanti gimana generasi-generasi berikutnya? Itu problematik. Ini sejarah yang kita wariskan pada bangsa ini apa? Nilai-nilai yang salah. Nilai-nilai yang salah. Kalau nilainya sudah nggak ada, siapa yang cares dengan bangsa ini? Masih eksis nggak nanti? Itu yang sesungguhnya terjadi dalam pandangan saya ketika saya bilang siapapun presidennya, neoliberal penguasanya. Ingat nggak kita bicara ultra neoliberal? Ingat nggak kita bicara tentang ultra modern slavery system? Itu semua karena sistem politiknya begitu, Husnul. Jadi dalam sejarah dimanapun di dunia, ketika ada orang bilang nyatakan decoupling antara politik dan ekonomi, itu isakan jempol. Karena tidak pernah terpisah yang namanya politik dengan ekonomi. Pasti coupling. Pasti dia berdampingan, dia kapal. Dia pasti kapal. Satu keping mata uang. Iya, satu keping mata uang. Jadi ini? Iya, pasti begitu. Gitu. Nah, karena dia statusnya begitu, maka pertanyaan menjadi begini. Oke, kalau Anda menyatakan, kita ikut nih perandai-andaian yang Anda bangun. Bahwa orang membenarkan kecurangan, sudahlah soal kalah menang biasa dalam demokrasi, soal menang. Oke lah, kita ikut sama Anda. Artinya Anda sudah membenarkan kecurangan. Maka pertanyaannya, kabinet apa yang Anda bentuk? Kalau sementara tesis berangkatnya dari merampok suara rakyat. Dan itu berarti Anda sedang mensohehkan, mengenerating. Kalimatnya lebih keras nih. Mengenerating. Neoliberal. Dahsyat kan? Mengenerasi. Mengenerate itu.
liberalisme, Liberalisasi. neoliberalisme. Neoliberalisme. Apa poinnya? Anda akan tertunduk totali pada one health, Anda akan tertunduk totali pada one digital currency. Artinya ujungnya Anda tutup pada tesis besar New World Order. Yang saya dengar itu juga memang begitu. Hah? Yang saya dengar juga begitu, karena ini yang Indonesia tidak bisa dipisahkan dari politik global. Ya, jadi restu dari, ya kayak kalau kita lihat misalnya di Middle East dulu di Alger ya, yang FIS menang, Prancis nggak setuju di Algeria, terus apa yang terjadi di Mesir, Mursi, akhirnya bagaimana Tunisia, mati Tunisia dan bagaimana Syria sebagainya. diganggu, Itulah. bagaimana Kuba diberantakin. Jadi ya kan? kekuatan New World Order itu dengan diksi ilmiah yang luar biasa. Bukan tapi, diksi ilmiah tuh. ya, mereka menggunakan this look like scientific. Saya ingetin Diksi. juga dan pemirsa Iya, bahwa itu betul, bukan betul, diksi betul. ilmiah gitu. Mereka menggunakan itu look like scientific. Diksi, iya, yes. Look like Seperti scientific. kata-kata dalam pemikiran Rousseau, Iya, the stages Rusto. of economic Rusto. growth, the manifesto of economic politics. Padahal itu adalah Manifesto. doktrin, manifesto. Dokumen. Nah, jadi balik lagi Husnul, kalau kita ngambilnya begitu dengan hasil kecurangan Anda terima, kabinetnya ya mau tidak mau tadi kan saya bilang kalau inputnya salah, Intake-nya salah, prosesnya salah, outputnya, ya udah, outcome-nya sama. sudah. Bagaimana menyelesaikan? Nah, itu maksud saya. Jadi, kalau pakai pendekatan manajemen, visi, misi, kebijakan, ya betul. sistem, struktur, baru person. Sistem dan struktur ini bicara tentang kabinet, tentang dengan dasar kebijakan mau ngambil apa. Kan tadi visi, misi, kebijakan. Lalu kemudian pada sistem dan struktur. Strukturnya kan tentang struktur kabinet, sistem kabinet. Kalau sistem kabinet yang dibangun oleh SBY berbeda dengan sistem kabinet yang diambil oleh Joko Widodo. Misalnya contohnya begitu. Akibatnya strukturnya pun beda, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, inputnya sudah, intake-nya sudah salah. Intake-nya sudah kecurangan. Masuknya saja udah kejahatan kayak gitu ya. Maka berpikir sistemik tentang visi, misi, kebijakan, sistem dan struktur mengakibatkan gitu. Itu yang saya bilang sesungguhnya tesisnya tadi seperti saya bilang, siapapun presidennya neoliberal penguasanya. Untuk bisa keluar dari situ, pertanyaan besarnya begini, apakah Anda menggunakan makan siang gratis itu sebagai tematik melawan neoliberal? Karena neoliberal itu no freelance, tidak ada makan siang gratis, dan kemudian Anda mau mengatakan makan siang gratis, maka simbol makan siang gratis itu adalah bentuk perlawanan, atau sesungguhnya Anda sedang meneruskan yang namanya no freelance. Kenapa? Karena Anda sudah tergopoh-gopoh menyatakan nanti makan siang gratisnya di 2029. Nah, setelah mau pemilu lagi, ya gitu kan? Gitu berantakan. Jadi balik lagi ke kebijakan yang cuma sekedar yang tadi itu menipu, kemudian dikasih lagi gula-gula karena mau pemilu lagi, kayak gitu kan? Nah, indikator ini membuktikan bahwa sejak 2004 sampai dengan 2004 pesa kampanye menggambarkan ini saya pakai berapa kebijakan-kebijakan yang dulu dijanjikan saat kampanye itu dilaksanakan. Nggak, kita balik dulu gini Husnul. Ada model yang salah karena ada kritik dari kalangan tertentu bahwa dengan model RPJMN berbasis pada kampanye, pada hakikatnya adalah gambaran subjektivitas sekelompok tertentu. Iya, bukan konstitusi ya. Bukan konstitusi. Itu makanya penting balik ke GBHN. Itu makanya balik ke Undang-Undang 45 penting di situ. Supaya dia bukan gambaran dari, makanya saya tadi menggunakan tesis Gunnar Myrdal. Objektivitas adalah intersubjektif. Kan gitu ya, Gunnar Myrdal ya ngomongnya. Asian drama itu. Asian drama. Oke. Kalau dia kebenaran, objektivitas adalah intersubjektif, logikanya, maka logika visi misi selama kampanye delegalisasikan dengan yang namanya RPJMN, Kepres RPJMN, dia menjadi gambaran bahwa gerakan pemerintahan dengan kekuatan presiden sebagai segala-galanya, sesungguhnya gerakan subjektivitas. Jadi bukan lagi kepada janji suci konstitusi. Nah, walaupun diucapkan dengan konstitusi. Tapi apa dampaknya dengan posisi seperti ini? Dampaknya, maka seluruh kabinet, makanya diperlukan, Anda tidak perlu bikin visi misi, cukup visi misi presiden. Itu berarti, ini sebenarnya, sorry to say, ini asal katanya, saya sedang menggelitik
halusnya. Saya sedang menggelitik pemikiran mereka. Sungguhnya negara ini menjadi subjektivitas Anda. Maka wajar dominant takes all. Despotis. Despotis. Totalitarian atau maka benar yang kita bilang autokrasi legalisme. Maka benar dia. Karena modelnya begini, dari segi kebijakan lahirnya begitu, dari segi orang lahirnya begitu. Tapi persoalannya ya, sejauh ini para elit ini paham nggak sih sebetulnya negara kita itu kemana, mau apa? Saya pernah diajak begini, konstruksinya Saya pernah diajak gimana? begini oleh seorang elit politik di negeri. Anda boleh bicara macam-macam deh, kami nggak dengar kok. Oh, kita tujuannya bukan Anda dengar, Anda akan melakukan, Anda beriman atau tidak, bukan itu. Bukan itu ya. Tujuannya karena kita punya ilmu, kita dikasih oleh Allah ilmu, sedikit banget ilmu yang kita miliki, tapi kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Menyampaikan, ya menginfakkan. Menyampaikan untuk mencerdaskan itu tadi kan. Menginfak itu menyampaikan. Kan kita walaupun kita kan katanya walaupun cuma satu ayat, kan Allah walau ayah, kan kita disuruh menyampaikan. Karena apa? Karena itu untuk urusan diri kita juga. Nantinya saat di yaumil hisab, ya, dengan kondisi kepolitikan yang hancur lebur seperti ini, Anda punya ilmu, sudahkah Anda sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar? Itu saja. Anda beriman atau tidak udah urusan Anda. Bahkan kalau dia sudah bicara dengan itu berat, artinya dia tahu sebetulnya kita menyampaikan apa, tapi dia tidak mau tahu. Nah nanti Anda yang akan dihisab sendiri, kan gitu logikanya. Jadi nggak masalah, silakan mau denger nggak denger itu bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan. Karena ada kalimat gini Husnul, gimana? Ada telinga tidak mendengar. Untuk apa Anda dikasih? Diciptakan oleh Allah telinga untuk ada mata melihat yang mendengari mana yang baik dan mana yang benar, kayak gitu kan? Iya, ada mata tidak melihat. Ada mata tidak melihat, ada telinga tidak mendengar, tidak melihat, ada hati beku. Ada hati beku. Apa poinnya? Bang, ini saya ingin mengatakan ungkapan bahwa ada mata tidak melihat, layak kilun, nggak pakai akal, apalah tak kilun, apalah tak tafakarun. Poinnya sebenarnya saya ingin mengatakan gini Husnul, kita sebelumnya sudah menyampaikan ada dua kesalahan sistem dan kesalahan aktor. Gitu. Tapi ketika kita sekarang sampai pada kesimpulan bahwa orang punya hati tapi beku, mata tidak melihat, walaupun kalbu yang dan ada telinga tapi tidak mendengar, maka problematiknya menjadi begini. Apakah ini memang bagian dari, maaf ya, azab bagi bangsa ini? Karena Anda sudah bisa azab, bisa laknat, sama aja ya. Laknat Allah. Pertanyaan besarnya jadi bagi orang yang beriman ini adalah ujian. Bagi orang yang nggak beriman ini adalah laknat Allah. Nah, kenapa sampai saya ngajukan pertanyaan gini? Takut juga sih saya. Bukan, saya ingin takutnya pasti, tapi saya ingin mengatakan begini lebih dalam Husnul. Secara ekonomi Anda habis-habisan digulung oleh sistem riba. Yang Al-Baqarahnya menyatakan Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Pertanyaan, kita bayar ribanya berapa Bang? Setiap tahun hampir 500 triliun. Ribanya saja, bunganya. Luar biasa. Udah ketemu di situ. Pinjol kemana-mana. Karena dia gap luar biasa. Bang, nggak cuma terbulut pinjol. Rakyat kita tuh sampai membunuh gara-gara mahasiswa saya. Maksudnya mahasiswa UI. Itu juga karena pinjol. Ada juga rektor yang kemudian kalau nggak bisa bayar, disuruh pinjol. Itu harusnya negara yang bayarin. Sekarang juga kayak gitu. Ketika dibilang negara tadi, sudah akhirnya balik. Kalau begitu pertanyaannya, RPJMN yang merupakan intersubjektif dari apa yang Anda sampaikan selama kampanye, itu menunjukkan bahwa dia tidak menyelesaikan masalah. Gagal menyelesaikan masalah. Saya ingin mengatakan sama Husnul, intersubjektif Anda itu gambaran negara gagal. Iya, emang failed state. Udah dari kapan-kapan Indonesia udah jadi failed state. Negara gagal gitu ya. Minimal pakai ukuran konstitusi. Gitu ya. Nah, karena itu, jika Anda sudah tahu bahwa intake-nya, pakai istilah Husnul, intake-nya, kalau saya pakai istilahnya inputnya, inputnya beres, maka
Kita seharusnya tidak tergantung pada rumus GIGO, garbage in, garbage out. Garbage in, garbage out. Yang datang garbage ya keluarnya garbage. Mestinya kan kita bisa bilang good in, good out. Iya. GIGO juga. Gigo juga ya. Good in, good out. Jadi jelas gitu, masuk baik, keluar baik gitu loh. Nah, kalau kemudian kita percaya bahwa manusia itu punya kolbu, punya akal, punya pikiran, dan punya visi ke depan, maka walaupun masuknya salah, maka struktur di proses bisa memperbaiki dong. Nah, tapi Husnul udah kunci soal kepemimpinan. Maka baliknya lagi adalah jika kepemimpinan dan proses kehidupan bernegara lagi-lagi tidak menyelesaikan masalah, si pemilik kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tergantung pada kedaulatan Allah, gitu ya. Si pemilik kedaulatan rakyat yang tergantung pada kedaulatan Allah berhak untuk melakukan apa di situ? Gitu. Memperbaikilah, mengambil kembali. Nah, artinya sebenarnya kita sudah sampai pada satu simpulan. Sistem ekonomi salah, sistem politik salah, dan sistem hukumnya sedang menjustifikasi kesalahan-kesalahan itu. Maka diperlukan sebuah tindakan besar. Nah, itu dimungkinkan Husnul jika, di sini menarik Husnul, jika kabinetnya dibentuk dari hasil kecurangan wailulil mutaffifin deh. Mudah-mudahan bukan dari situ, tapi kabinetnya yang memang memenuhi panggilan-panggilan tentang kebenaran dan kebaikan. Bisa. Yang Husnul bilang tadi, panggilan-panggilan yang amar ma'ruf nahi mungkar. Bisa. Maksudnya kalau makanya vicious circle. Kalau dalam bahasa Indonesianya seringkali diterjemahkan lingkaran setan. Ya. Bisa nggak lingkaran setan dipotong jadi lingkaran malaikat kayak gitu kan? Bisa. Ya tapi kan apakah setan-setannya di situ masih duduk di situ atau tidak? Setan-setannya. Itu kan vicious circle kan katanya lingkaran setan. Tapi saya nggak ngomongin manusianya lah ya. Ini baru perspektif konsep. Iya. Ya kan? Bagaimana lingkaran setan jadi lingkaran malaikat? Saya nggak bicara amal ibadah lagi, amal soleh lagi, baru bukan. Kemudian nanti balik lagi ke malaikat yang karena setan itu pada hakikatnya adalah manusia yang berperilaku iblis, minal jinnati wan nas, yang berperilaku iblis, yakni punya sikap serakah, sombong, menutupi kebenaran, gitu kan, tukang tipu, gitu. Nah, sekarang si manusianya itu tidak berperilaku seperti itu, tidak berperilaku seperti setan. Taubat. Kenapa? Karena dia ingat sumpah. Ya. Ingat sumpah. Jadi kalau pakai istilah Husnul, jadi kita doakan dapat hidayah, taubat yang semuanya bangsa ini supaya mendapatkan barokah dari Allah, dari langit maupun dari. Enggak, yang saya mau ngajak Husnul sama IC dari pusing bang ngelihat gini. Gimana? Jadi kabinetnya akan jadi kabinet apa kalau intiknya seperti itu? Kira-kira bagaimana memotongnya bahasa saya? Tuntutan rakyat apakah masih didengarkan atau yang tadi sumum bukmun umyum fahum la yaqilun? Kita nggak pakai akal. Ini kalau pakai rumus termodinamika, gitu ya? Iya betul. Tentang bagaimana satu kondisi panas, energi termis harus berubah menjadi energi mekanis, dan kemudian berubah menjadi sebuah dinamika gerak, gitu ya. Jadi energi dinamika gerak. Jadi begitu, maka sesungguhnya manusia kan punya hati, Husnul. Iya. Manusia punya Husnul. Husnul kan nggak mungkin nggak ada bisikan lembut di hati. Nggak mungkin nggak ada bisikan kebenaran di hati. Ada, tapi setannya juga kuat juga. Setan itu ya kalau yang levelnya ulama ya setannya lebih tinggi dibandingkan ulama. Setan lewat ini ya kan ada kolbu, ada fujur ya. Yang satunya yang hati nurani. Ya makanya harus ada amal soleh. Kalau maksiat terus, nyuri terus, korupsi terus, nepotisme terus. Bagaimana kemudian akan melaksanakan amanah konstitusi, kan itu persoalannya. Jawabannya hal-hal yang kayak gitu berhadapan dengan peperangan besar. Ya. Apa peperangan besar itu, Husnul? Nafsu. Betul. Baru pulang kan dari perang. Itu tadi masih belum besar. Ada yang lebih besar lagi perang. Hawa nafsu. Nah,
kita nih Ingat mati. ingat mati. Nah, kita berdua nih sebenarnya sejak awal ingin mengajak semua pihak memenangi peperangan besar itu. Iya, Husnul. hawa nafsu itu. Kita sedang mengajak semua pihak memenangkan peperangan perang besar tadi. Dan tadi Husnul yang Husnul bilang bagaimana kita mengatasi wailul lil mutaffifin sama wailul mukadzibin. Iya. Bagaimana mengatasi penipuan-penipuan, bagaimana mengatasi false truth. Itu yang sesungguhnya. Untuk Jadi maslahat bangsa ini. betul. Jadi gitu kan? kita tidak bicara tentang kabinet tentang orang, bukan. Tapi Bukan. kita pendekatan kabinet Jalur value-nya, Betul. jalur nilainya. Betul, makanya tadi saya bilang visi, misi, kebijakan, sistem, struktur. Mm-mm. Tidak masuk ke person, tidak masuk ke orang. Kan struktur berikutnya adalah yang keenam tuh tentang person. Maka kita berhenti di struktur. Nah, struktur bicara yang pendekatan sistem. Nah, ternyata sistemnya amburadul. Kalau gitu kita masih punya harapan supaya kita tetap optimis ke depan. Kalau kita beragama nggak boleh ya, kemudian kita putus asa nggak. Iya. Kita punya Allah, Iya. kita terus-menerus berjuang. Betul. Ya, jadi kalau saya selalu katakan zaman Nabi Musa dan Nabi Harun melawan Fir'aun, Haman dan Korun, yang kuat siapa? Fir'aun kan? Yang menang Nabi Musa. Zaman Nabi Ibrahim lawan Namrud, yang kuat Namrud, Raja Namrud kayak gitu ya. Tapi yang menang Nabi Ibrahim. Zaman Rasulullah melawan lebih dahsyat lagi. Iya, melawan para kaumnya sendiri, pamannya sendiri ya. Abu Lahab, Abu Jahal. Begitu kuatnya. Rasulullah nggak punya, bapak ibunya sudah nggak ada, kakeknya, pamannya sudah pergi kayak gitu ya. Tapi yang menang siapa? Rasulullah. Sehingga kalau Bang Nursi kan paling suka itu bukunya siapa yang Rasulullah ditaruh di nomor 1? Michael Hart. 100 tokoh. 100 ya? 100 tokoh dunia yang bisa mengubah menjadi peradaban Islam yang luar biasa. Saya ingin mengatakan pada pemirsa IC dari Sultan, khususnya kepada diri saya dan Husnul. Segala sesuatu dipergilirkan. Dan pergiliran itu kita berharap bukan melahirkan berujung pada kehinaan. Ya. Mestinya melahirkan kemuliaan Allah. Dan kalau Anda dimemekan dengan ditendang pantatnya pulang lo ke Solo, pulang lo ke Solo, kan ada tuh meme kayak gitu. Ada meme kayak gitu, Husnul. Iya. Ditendang pantatnya, pulang lo ke Solo gitu. Itu kan penghinaan. Tapi kalau kita sudah tutup kolbunya kayak gitu ya. Nah, ada yang ya ini kan Jokowi dan pusat sudah sensitivitasnya. Itu menyangkut soal bagaimana sebuah sistem politik yang sesungguhnya harus membangun kepekaan terhadap suara masyarakat. Membangun kepekaan. Bukan sebuah sistem politik, bukan sebuah sistem pemerintahan, bukan sebuah sistem birokrasi yang justru memajalkan kolbu, yang justru memajalkan kepekaan kita terhadap penderitaan rakyat. Nah, sistem politik di Indonesia dengan sistem protokolernya, dengan sistem birokrasinya, gitu ya. Saya ulang nih, sistem politik kita dengan sistem protokoler dan sistem birokrasinya itu memajalkan kepekaan. Saya nggak bilang menumpulkan, memajalkan. Lebih dalam istilahnya dari sekedar menumpulkan. Dia bukan cuma sekedar tidak bisa tumbuh kepekaan terhadap situasi. Dia nggak mengerti. Bayangin setiap demonstrasi Anda pergi, setiap demonstrasi besar. Itu undang-undang ibu kota udah Jakarta bukan ibu kota lagi. Suruh aja pergi ke sana. Iya, itu makanya yang nanti Husnul kita akan bicara soal bagaimana situasi Indonesia ke depan gitu ya. Tapi paling tidak, kalaupun kita balik lagi jadi yang tadi yang dimaksudkan Bang Nursi itu kita nggak bahas tentang siapa yang akan menduduki menteri apa. Tapi dapatkah kita gitu ya melewati situasi turbulensi politik seperti ini dengan hasil pemilu yang seperti ini, kira-kira value apa yang akan dibawa? Tapi kalau kita mau kita masih punya hope, ya udah mari kita bertobat bersama-sama kayak gitu kan? Yang tadi kalau saya kan vicious circle, lingkaran setan, bagaimana memotongnya menjadi di situ ada malaikat yang diperintahkan Tuhan untuk bekerja ngurus-ngurusin kita kayak gitu ya. Tapi ya value itu yang penting, dan value sucinya adalah konstitusinya udah amburadul, jadi kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 45. Itu karenanya
kabinet ini penting melawan perang besar dulu. Penting melawan peperangan besar dulu. Selama mereka yang duduk dalam kabinet tidak bisa memenangkan peperangan besar itu, saya khawatir Anda punya jabatan legal terhormat, tapi secara sosial Anda tidak terhormat. Saya khawatir itu. Saya banyak menyaksikan, maaf ya, saya tidak usah ngomong nama lah ya. Tidak usah. Saya banyak menyaksikan, iya secara legal Anda terhormat. Ya. Anda bukan terhormat, Anda legal, iya, berkuasa, kayak gitu ya, legal. Iya. Tapi siapa yang menentukan? Iya. Diputuskan oleh siapa? Iya, KPU, dimenangkan oleh KPU, dimenangkan oleh Bawaslu, dimenangkan oleh MK. Kan secara filosofi gini Husnul, kekuasaan politik itu kan berbuah pada rasa hormat orang, berbuah pada rasa penghargaan orang, berbuah pada rasa kemudian legitimasi sebetulnya. Sebetulnya begitu posisi. Ada poinnya adalah bagaimana rakyat menghormati dan menghargai, kan gitu ya. Iya betul. Tesis ini sebenarnya sudah salah secara filosofis karena rakyat tidak lagi dilihat sebagai sumber kedaulatan rakyat. Iya. Tapi rakyat sebagai objek kedaulatan. Ini problematik besar. Suara rakyat. Karena suaranya diambil. Iya. Nah itu yang saya sebut sebagai ketika filosofinya kekuasaan itu melahirkan penghormatan penghargaan, dia beda sebenarnya. Karena sesungguhnya rakyatnya yang tetap harus dihormati dan dihargai. Nah dalam konstruksi kabinet saya ingin mengatakan pada IC dari show bahwa kabinet yang kita bicarakan kali ini adalah kabinet yang sesungguhnya jangan ditutup dengan seperti kondisi sekarang. Sorry to say, Anda boleh mendapatkan survei bahwa Anda tetap dihormati dan dihargai. Tapi realitas, Anda juga patut tahu bahwa jadi berada di balik survei-survei itu. Beyond the numbers, beyond the... berlindung dari pasal-pasal juga. Gitu loh. Dan jangan terburu-buru bahwa Anda punya jabatan itu kemudian nanti setelah saya pernah bilang dalam satu kesempatan, cobalah saksikan bagaimana kehidupan Huzul punya teman berapa orang yang pernah jadi menteri? Ya lumayan lah. Banyak ya. Setelah itu kemana mereka? Nggak tahu. Jelas. Tidak tahu kita. Begitu juga teman-teman Huzul yang jadi anggota DPR. Anggota DPR banyak, juga yang di partai banyak. Sekarang saya tanya lagi lebih berapa banyak teman-teman Huzul yang kemudian atau katakan juniornya Huzul pernah menjadi KPU terus kehidupannya gimana setelah itu? Nah, iya, ada yang junior saya, ada yang tetap bertahan KPU. Seperti Husnul. Ketua KPU meninggal. Coba. Jadi artinya begini Husnul. Saya ingin mengatakan, saya ingin berbagi lewat IC dari show, saya ingin berbagi lewat semua kanal YouTube ini bahwa Anda tidak bisa melihat kehidupan itu cuma dalam perspektif kekinian. Anda harus melihat setelah menjabat. Saya pernah punya pepatah begini. Mana lebih hemat? Menikmati selama menjabat atau menikmati setelah menjabat? Menikmati setelah menjabat. Apa artinya? Artinya bahwa di dalam pada saat kita menjabat akhir yang baik. Akhir yang baik. Namanya husnul mar'iyah. Iya. Insya Allah menjadi husnul khotimah. Itu loh. Jadi saya ingin mengajak, jujur saya bilang, saya ingin mengajak semua kalangan menutup dengan kebaikan. Betul semuanya. Jadi silakan Anda menyusun kabinet dengan sebaik-baiknya gitu ya. Yang tadi Husnul sudah meragukan sedemikian rupa, ini keraguan Husnul tentang kabinet yang baik. Kalau saya masih mengatakan dalam posisi bagaimana sesungguhnya rumus tentang garbage in garbage out bisa diubah menjadi garbage in, taubat, kemudian amanah. Gitu loh. Tapi kan ini urusannya akhlak. Akhlak itu nggak bisa cepat kayak gitu ya. Itu membutuhkan keimanan dan ketakwaan yang luar biasa. Bukankah Anda dikasih kesempatan untuk melakukan revolusi? Iya betul, revolusi akhlak. Revolusi akhlak. Iya. Dan itu berarti Anda hijrah dari perilaku yang hijrah. Mari kita hijrah. Iya. Jadi kalaupun nanti terbentuk Umar bin Khattab dulu juga luar biasa. Tapi habis itu menjadi pembela. Iya, begitu. Tapi kalau Khalid bin Walid kalau kita melihat politik hari ini, ya saya itu kayak ya Allah membaca sirah nabawiyah, bagaimana yang namanya Rasulullah dulu, para pemimpin Khulafaur Rasyidin setelah Rasulullah kayak gitu. Nggak ada itu pemikiran-pemikiran yang cuma menumpuk kekayaan untuk diri sendiri. Itu makanya makanya balik lagi ke tesis kita yang selalu kita ungkapin Husnul dalam IC The Ratio. Kepemimpinan itu memang sangat penting.
Walaupun sistemnya busuk, tapi kalau kepemimpinan baik, bisa Masih jadi bisa. masih bisa kayak Iya. gitu. Jadi walaupun Undang-Undang Dasar 2002 ini sudah inkonsistensi secara paradigmatik, konsepsi dan teori, tapi jika ditemukan pemimpin yang baik, mungkin kita bisa mengajak lagi untuk ke arah yang jalan yang baik, Tapi jalur kalau- yang baik gitu. Bang, Ya. tapi kalau balik lagi ya, semuslim tentu saja beriman pada, ya jadi the book itu artinya Al-Quran. Di situ kan lengkap dengan justice itu unseparable. The book, hukum, law, justice itu unseparable. Nah, kalau kita kemudian yang the separation between state and church, pemisahan antara negara dan agama itu terus-menerus dipertontonkan, menurut saya ya hilang itu tadi. Nah itu kalau Ustaz ngambil kayak gitu, itu berarti orang-orang itu tidak sampai pada posisi kita pun usilat dan kimat. Usilat dan Fusilat. Kitab yang demikian detail, tertata rapi, sistematiknya benar, dan lengkap dengan segala macam kejelasan tentang apa saja. Itu ada di dalamnya. Ada. Makanya pemimpin itu harus punya track record keadilan. Iya. Dia memang pantas, Iya. dia mengerti, jadi agamanya bagus dan mengerti tentang bagaimana menyelesaikan masalah dunia. Nah itu di situ kalau menggunakan konstruksi kata pembukaan Undang-Undang 45 atas berkat rahmat Allah, maka pemimpin Indonesia bukan cuma sekedar seorang pemimpin berpengetahuan, bukan cuma seorang pemimpin yang punya visi dan misi yang hebat, tapi juga punya keimanan yang keimanan. Gak ada lain kecuali itu kok ternyata. Itulah karena dia akan melakukan apapun, dia ingat Allah melihatnya. Sehingga memang dia dengan didorongkan keinginan luhur menghantarkan bangsa ini menjadi sejahtera, menjadi cerdas, menjadi adil gitu loh. Iya. Karena didorongkan oleh keinginan luhurnya. Satu, beradab, kemanusiaan, menyelesaikan masalahnya dengan musyawarah, mufakat. Iya, gitu. Dengan kedaulatan rakyatnya juga, rakyat juga diperhatikan. Jadi kita tidak, sebetulnya kita para pendiri bangsa kita dulu itu luar biasa. Hebat itu, imannya itu yang hebat. Nah itu disebabkan oleh para pendiri bangsa itu betul-betul didorongkan oleh keinginan luhur. Mereka tidak bicara tentang kepentingan diri, keluarga dan kelompok atau partai, sehingga mereka bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang jernih, pemikiran-pemikiran jauh melampaui generasinya. Saya menyebutnya tadinya cuma 3-4 generasi, tapi setelah saya sakit ini bisa sampai 5 generasi dia lampaui, hebat juga ya. Okay, cara berpikirnya luar biasa. Ini sudah 75 tahun kan? Iya. Sudah 75. Iya. Iya kan sudah 75 tahun lebih sudah 78 79 nanti. 79 gitu kan? Okay. Kalau dia mendekat 79 kan sudah masuk generasi keempat deh. Iya. Generasi keempat. Dan dari segi pemikiran kita memang selalu menjadi korban dari sebuah pertarungan. Pertarungan perang nilai, Ghazul Fikri. Jadi saya ingin mengatakan gini, kalau kabinet sadar bahwa Indonesia adalah ajang pertarungan peradaban, ajang pertarungan budaya, ajang pertarungan pemikiran. Tapi nanti ini yang akan kita bahas pada video berikutnya. Jadi Bang, balik lagi kabinet tadi ya kita mengharapkan ada leadership untuk menyelesaikan konflik vertikal, konflik horizontal yang terjadi hari ini. Nah, ini sebenarnya kita ngomong kayak gini untuk mengatakan kepada seluruh pemirsa atau para pemimpin yang menyaksikan kami di sini, gitu ya, para pemimpin bangsa yang menyaksikan kami atau siapapun Anda yang sedang menyaksikan, kami tidak berpretensi negatif. Kami tidak berpretensi selalu tentang kami justru kalau mau dibilang, kami ingin berbagi, kami ingin mengimpakkan ilmu kami, tanpa harus berpikir tentang jabatan apa yang akan kami terima. Jadi, kalaupun hari ini kami berpikir tentang kabinet, itu maka sebenarnya kabinet yang kami pikirkan adalah kabinet tadi melaksanakan visi dan misi kata pembukaan, sehingga dia betul-betul mewujudkan keadilan sosial, sehingga mewujudkan ujungnya mewujudkan harkat martabat bangsa dalam pergaulan internasional. Bangsa dan negara ini sehingga mendapatkan ridho Allah gitu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan begitu kita dapat harkat martabat dalam pergaulan internasional. Tidak seperti sekarang. Harus bisa leher kita berdiri tegak. Betul. Nah, untuk bisa berdiri tegak ngapain? Berhenti hutang. Berhenti hutang. Nah, itu mungkin nggak kabinet itu kayak gitu. Akhirnya saya tidak tahu.
Ya. Saya ingat. Karena bulan apa-apa di 2024 ini, wah kami sudah mencairkan utang sebanyak 16%. Kenapa ya kok jadi penguasa itu bangga dengan hutang itu? Nggak ngerti konsep hutang kali ya? Iya. Atau that's the way ideologi liberalisme materialismenya itu mengajarkan emang hidup dengan hutang. Mungkin Untuk ini mungkin mereka merasa bahwa stabilitas. bukan pemikiran tentang PDB yang basis investasinya dari utang luar negeri atau investasi asing sebagai sebuah kebenaran mutlak. Iya. Jadilah kemudian 7E tidak ada masalah. Itulah. Ya, jadi Itu saya selalu ngomong jangan come to invest in my country itu kan. Iya. Padahal itu adalah 7I. Iya, 7I. Berujung Akhirnya pada instability. instability. Nah, itu bisa dirasakan sekarang. Iya. Bisa dirasakan. Saya kira gitu, Saudara. Oke. Oke. Terima kasih ya. Ya. Bang Nursi, jadi itu pemirsa, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini memberikan hints kepada siapapun ya. Jadi kita memang sedang bermimpi zakon kabinet. Nah, second kabinet. Yang kemudian bertobat dulu, baru kemudian melaksanakan amanah konstitusi, kayak gitu ya, melaksanakan amanah konstitusi, termasuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 barangkali ya. Saya pikir itu mudah-mudahan berguna. Kalau salah tentu saja minta maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Kawan TV 1